Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina,
Ya Allah, lakukanlah kebaikan kepada Sion. Menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Ketemu lagi dalam mata pelajaran agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan hari ini kita akan masuk di bab 4, yaitu dosa dan pertobatan, yang terambil dari Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Untuk Mazmur 51 tadi sudah Ibu sajikan Alkitab suara, anak-anak bisa menyimak. Dan sebelum kita mulai pelajaran, pastikan anak-anak siapkan buku catatan Alkitab dan juga alat tulis. Mari kita bersama-sama membuka dalam doa. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin, kiranya Kau yang akan berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau buka dulu Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Selanjutnya kita membuka di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu 3 sumber Alkitab kita pada hari ini. Pada dasarnya, semua manusia berdosa, tetapi Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Anak-anak bisa baca sendiri di 1 Raja-Raja 8 ayat 46, 2 Tawarik 6 ayat 36. Dan sudah sangat jelas bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu, manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan, akan ada sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sumber Alkitab yang sudah kita baca tadi. Nah, ini adalah 2 gambaran bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan bagaimana upaya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal apa yang dilakukan Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata,
Apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal. Namun, semua sudah terlambat. Jadi seperti itulah manusia. Seperti itulah kita juga biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan itu datang. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Seperti Adam dan Hawa tadi, manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat dari tindakan dosa. Kita mau simak sama-sama. Ada 6. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Kalau anak-anak ingat, anak-anak pernah baca dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak aku sukai justru itu yang aku lakukan. Jadi kecenderungan manusia yang sudah berdosa itu adalah melakukan dosa. Sebenarnya ada kehendak baik dalam diri manusia, tetapi manusia itu tidak memiliki kuasa untuk melawan segala hawa nafsu dalam dirinya. Apalagi apabila dosa itu terus-menerus dibiarkan untuk dilakukan, bisa merusak moral dalam diri manusia dan menentang semua kehendak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Jadi hanya mengikuti keinginan diri sendiri, hanya mementingkan kesenangan diri sendiri tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Kemudian yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Makanya tadi Ibu sajikan gambar rantai yang dalam artian ketika kita belum mampu menghancurkan rantai dosa yang mengikat kita, maka yang terjadi kita akan diperbudak oleh dosa tersebut. Jadi dari hari ke hari kita ingin terus melakukannya, meskipun dalam diri ada kesadaran ini salah, tetapi kita tidak kuasa untuk melakukannya. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk memampukan kita, bukan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, dosa memasuki umat manusia melalui Adam, mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Di antaranya ini ada 6 akibat dosa. Hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus karena dosa tadi. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat yang dikemukakan seperti di bawah ini. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Karena Allah itu kudus, ketika manusia sudah berdosa, ketika manusia sudah tercemar, maka manusia menjadi sama sekali tidak layak untuk menghadap Allah. Oleh karena itu, hubungannya menjadi rusak. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Anak-anak pernah mengalami ini atau enggak? Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, sifat alami menjadi rusak.
kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Contoh, misalnya ketika kamu melakukan kesalahan. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Itulah yang namanya konflik dalam diri kita ketika kita melakukan dosa. Akan dihantui oleh perasaan bersalah, perasaan tertuduh yang sangat-sangat tidak enak. Kemudian yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Jadi bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama, hubungan kita juga bisa rusak karena dosa. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama dan dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, di masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan, peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia menjadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya, penggundulan hutan yang berperan sebagai humus penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia. Itu hubungannya dengan alam. Kalau hubungannya dengan sesama, seperti yang Ibu paparkan tadi mengenai 6 akibat dosa, ketika kita melakukan dosa, kita menjadi seseorang yang sangat egois, hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Dan itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Contohnya seperti peperangan yang mungkin sedang terjadi di sekitar kita, di bangsa-bangsa lain, atau mungkin berbagai macam kriminalitas yang pernah anak-anak lihat di TV, itu juga merupakan akibat dari dosa karena rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Kemudian yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Jadi kematian itu bukan hanya secara fisik atau secara jasmani, tapi juga bisa secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun, faktanya tidaklah demikian. Pertanyaannya, adakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Kira-kira ada atau tidak manusia yang mampu membebaskan dirinya sendiri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah. Maka, hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Dalam Alkitab dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Itulah tadi bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Tetapi, seperti yang dikatakan tadi, Allah menawarkan keselamatan. Jadi, manusia memiliki kehendak bebas apakah mau menerima tawaran keselamatan itu atau tidak. Selanjutnya kita mau masuk di pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat
dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi pertobatan itu tidak hanya berhenti sampai di bertobat saja, menyesal saja, tetapi harus berubah dari yang dulunya tidak baik menjadi baik, dari yang dulunya memberontak menjadi taat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Perlu kita catat bahwa pertobatan bukanlah usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan pasal 11 ayat yang ke-18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkannya. Jadi, pertobatan itu merupakan anugerah Tuhan kepada kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang mengasihi kita. Tetapi, peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Jadi nggak hanya berhenti di bertobat saja, tidak hanya berhenti di menerima keselamatan, tapi kita harus mengerjakan keselamatan tersebut melalui perbuatan yang mencerminkan bahwa ada Tuhan dalam diri kita. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi kita mau lihat, sama nggak responnya? Yang pertama, ada Petrus, yang menyangkal Yesus kemudian menyesal dan malu. Akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan, Yesus minta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya dan membimbing umatnya, di Yohanes 21. Kemudian orang yang kedua adalah Yudas, yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Namun, Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Jadi responnya beda ya. Petrus berdosa, kemudian dia menyesal, dan memohon pengampunan dari Tuhan, kemudian dia merubah kehidupannya. Kalau Yudas menyesal, sudah sampai di menyesal saja, mengutuki diri sendiri, kemudian bunuh diri. Tidak berusaha meminta pengampunan dari Tuhan, malah mengakhiri hidupnya. Jelas, dua orang ini akan memiliki kehidupan selanjutnya yang berbeda ya. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas berbeda, akibatnya pun juga berbeda. Petrus menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan, sedangkan Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati. Ia tidak menginginkan pemulihan. Tiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan, serta pada akhirnya diselamatkan. Jadi rasa berdosa itu belum cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul yang lainnya, tetapi juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus
tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Jadi, pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Anak-anak pernah bertobat tapi nggak sungguh-sungguh? Belum. Misalnya, kamu mengaku pada Tuhan dan pada orang tua bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Namun esok harinya atau beberapa hari kemudian kamu melakukan kesalahan itu lagi. Itu berarti kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan. Kamu perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan. Caranya dengan setia berdoa dan membaca Alkitab. Jadi tetap menyesal, kemudian minta pemulihan dari Tuhan, dan merubah kehidupan secara total, tidak melakukan dosa kesalahan yang sama lagi. Jadi ingat ya anak-anak, rasa bersalah itu belum cukup, tapi harus ada pertobatan, kemudian minta dipulihkan oleh Tuhan, minta pengampunan, minta dipulihkan, kemudian minta kekuatan sama Tuhan, supaya kita tidak lagi melakukan dosa. Karena kita sebagai manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas, jadi kita bisa meminta Tuhan untuk menguatkan kita dalam setiap langkah kita supaya tidak melakukan dosa itu lagi. Sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Mungkin minggu depan Ibu akan kasih soal-soal untuk anak-anak bisa latihan menjelang PTS atau Ibu kasih kisi-kisi. Jadi terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini mengenai dosa dan pertobatan. Bawa kami untuk semakin hari semakin introspeksi diri Tuhan mengenai apa-apa saja yang kami lakukan, apakah berkehendak di hadapan-Mu atau di luar kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila dari hari ke hari kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni kami, pulihkan kami, kuatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, dapat mempermuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kami. Berkati aktivitas kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semakin meningkatkan imun juga iman. Tuhan memberkati.